Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat pada bab al-ghasab dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam bab al-ghasab sampai perkataan muallif faslun wa in khulita bima la yatamayyaz. Qala Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو أكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شركان بقدر ما ليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها. Fasal, dan apabila barang rampasan dicampur dengan sesuatu yang yatamayyaz, yang tidak menjadi tidak bisa dipisahkan, kazaitin seperti minyak, atau hintatin atau hintah gandum, bimislihima dengan yang keduanya, atau sabagha thawb atau dia celupkan mengganti warna pakaian, atau latta sawiqan bidduhan atau dia latta sabagha Dia campurkan roti dengan lemak, atau sebaliknya walam tanqusul qimah, dan ini semua tidak menyebabkan berkurangnya nilai, walam tazid, dan tidak juga menambah nilai barang rampasan, fahuma syarikani biqadri ma layhima fih, maka keduanya berserikat dengan nilai yang ada pada barang rampasan tersebut. Wa in naqasatil qimah dhaminaha, dan apabila berkurang nilai rampasannya maka dia menjaminnya. Baik. Wa in khulita bima la yatamayyaz, bila barang yang dirampas dicampur oleh yang merampasnya dengan harta milik dia. Bisa jadi dicampurkan dengan barang yang sama dan tidak bisa dipisahkan mana yang barang dirampas, mana yang harta milik si perampas tadi. Seperti dia rampas minyak zaitun. Ya. Kemudian di rumahnya juga ada sedikit minyak zaitun atau berapa liter, dia gabung, dia campurkan jadi satu. Au hintatin bimithlihima, atau gandum, dia rampas gandum, kemudian dia juga punya gandum, kemudian dia gabung jadi satu karung. Atau kalau kita beras dirampasnya, digabungnya dengan beras, kan nggak bisa dipisahkan mana beras yang dirampas, mana yang milik dia. Atau sabagha thawba, dirampas baju lalu dicelupkannya dengan warna lain sehingga berubah warnanya. Ya. Kan nggak bisa dipisahkan ya antara celupan kan milik si perampas, baju milik yang dirampas. Kan nggak bisa dipisahkan. Aulat tasawiqan biduhnin, atau dia tuangkan ke dalam roti, dia rampas roti kemudian dicampurnya dengan duhun, dengan minyak lemak hewan, dia campur. Ya, kan nggak bisa dipisahin ya hartanya dia dengan roti tadi karena sudah menyatu. Au aksuhu, atau sebaliknya dibalik, kalau tadi yang dirampasnya minyak dicampur minyak dia, atau yang dirampasnya baju, sekarang yang dirampasnya adalah celupan dan baju milik dia. Itu maksudnya Ustaz. Atau tadi yang roti yang dirampasnya minyak milik dia, sekarang kebalikannya, roti yang milik dia, minyak yang dirampas. Mungkin pengen roti nggak pakai minyak, nggak enak, dia rampas roti minyaknya. Ya. Walam tanqusil qimatu walam tazid, dan harga tidak menjadi berkurang dan tidak bertambah. Berbeda kalau harga menjadi berkurang. Kalau terpisah umpamanya minyak satu jenisnya rendah, kualitas satu lebih rendah lagi, sehingga harganya bisa menjadi rendah semua dua-duanya,
atau bila yang bagusnya lebih banyak sehingga harganya mungkin jadi naik. Ya. Fahuma syarikani biqadri ma layhima fi. Maka keduanya bersyarikat dengan seukuran harta keduanya dalam hal tersebut. Dia rampas minyak tetangganya, ya, diperkirakan berapa liter dan berapa harga. Umpama yang dirampas 10 liter. Harganya karena minyaknya adalah virgin, umpamanya perasan pertama minyak zaitunnya, harganya 10 liter itu umpamanya 5 juta. Atau anggap 10 juta biar gampang. 10 juta. Minyak si perampok ini cuma 5 liter. Dan harganya cuma 2 juta. Berarti perbandingannya adalah 2/12. 1/6. Ya. Bila kemudian yang dirampas kemudian mengajukan ke mahkamah dan dia minta hartanya, kemudian dijual minyak campuran tadi, berapapun terjual, milik dia adalah 10/12, milik perampok adalah 5/6, milik perampok 1/6. Ya, seperti itu. Wa inna qasatil qimatu dominaha. Jika dengan dicampurkan, harga barang yang dirampok tadi menjadi turun, maka selisihnya dibayar oleh perampok. Masya Allah, detail banget penjelasan para ulama kita. Dia rampok sehingga sebelum dirampok harganya minyak virgin tadi umpamanya tadi 10 juta per 10 liter. Ketika dicampur dengan minyak zaitun yang kualitasnya di bawah itu, mungkin perasan keempat atau kelima dicampur, sehingga harga minyak virgin tadi turun dari 10 juta. Jadi per liter 1 juta turun menjadi 800.000 per liter. Berarti kerugiannya 20%. Ya. Ini si perampas wajib mengganti. 10 juta kurang 2 juta, dia wajib menggantinya. Kerugiannya tadi. Seperti itu. Masih ya? Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ولا يجبر من وإن زادت قيمة أحدهما وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. Dan apabila harga barang tersebut bertambah, salah satu dari keduanya, maka nilai lebih dari harga tersebut menjadi pemiliknya. Ya. Kalau naik, umpamanya yang dirampasnya minyak kelas rendah. Nah. Digabungkan oleh perampas tadi dengan minyaknya yang kelas bagus. Nah. Otomatis harganya jadi naik. Tetap itu milik pemiliknya. Dan milik si perampas tidak ada. Bukan kenaikan jadi milik dia terus. Wala yujbaru man abaqal as-sibghi walau quli'a gharsul mushtari aw bina'uhu listihqaqil ardi raja'a ala ba'iha bil gharamah. Dan apabila dan tidak dipaksa bagi yang menolak untuk mencabut dari as-sabagh, celupan. Ya. Dan walau kuli'a gharsul mushtari aw bina'uhu listihqaqil ardi. Walau kuli'a, dan apabila cabut. Ya. Tanaman dari pembeli atau pohon dari pembeli atau bangunan yang dibangunnya di atas tanah yang bukan haknya, listihqaqil ardi, atas kepemilikan tanah, raja ala ba'iha bil gharamah. Raja ala ba'iha, maka dikembalikan kepada penjualnya bil gharamah, dengan denda. Ya, ganti rugian. Wala yujbaru man aba qalbas sibagh. Ketika dia rampas barangnya, dia rampas bajunya, kemudian dicelupnya berubah warnanya menjadi warna, umpamanya dari warna putih berubah menjadi warna silver, warna perak. Ketika yang dirampas mengadukan ke pengadilan, ya tentu lalu si perampas mengatakan
Perampok mengatakan, ya udah kita tadi kan dibagi 2 aja sebagai porsinya. Jadi berapa aja naik, apa jadi turun, tidak apa-apa, kata si yang merampok. Si yang punya baju tidak mau. Ya, dia nggak mau. Kata dia, ngapain saya harus bayar celupan kamu udah rampas, kemudian saya harus bayar juga, kata dia. Sekarang ambil itu celupan kamu itu. Ambil, buang dari baju saya. Ya, mungkin direndam atau dipakai apa namanya, pemutih, pakai Clorox, pakai bleaching atau pakai apa efeknya, ya. Kata muallif di sini tidak perlu dia dipaksa si perampok tadi, maka si hakim memutuskan enggak, kamu bayar uang rampasnya. Ini muallif mengatakan bertentangan dengan pembahasan sebelumnya di mana pertambahan dari nilai barang yang disebabkan oleh perampok. Kata Rasulullah, walaysa li'irkin zalimin haq, artinya keringat dari orang yang berzalim itu tidak ada nilainya. Ya. Tetapi di sini muallif mengatakan ada nilai, harus dibayar. Yang dibayar adalah barangnya, bukan jasanya. Taib. Wa in qudi'a gharsul mushtari aw bina'uhu listihqaqil ardi raja'a ala ba'iha bil gharamati. Dan jika dicabut pohon si pembeli atau bangunan yang dibangun pembeli di atas tanah yang tanah itu merupakan tanah, awalnya tanah adalah tanah rampasan dan dia tidak tahu. Ya, nanti di sini fadhamanu alaihi wa aksu bi aksihi bi ilmihi. Ya. Mana seseorang kasusnya dia membeli tanah dan dia tidak tahu bahwa tanah ini dikuasai dengan tanpa hak oleh si pemilik yang ada di atas tanah. Dia nggak tahu karena sudah 5 tahun orang ini ada di atas tanah tadi, mungkin dia bikin bangunan atau segala macam dan sudah bikin usaha, ya. Dan menurut dia ini adalah miliknya dia nggak tahu, mungkin baru pindah dari luar kota atau dari mana, dia beli tanah itu dengan harga sekian. Ya. Lalu kemudian dia tanam di atasnya mungkin pohon mangga, ya, sawit dan lain-lain yang bagus. Atau dia bangun di atasnya bangunan, dia bikin ruko kan di pinggir jalan umpamanya. Lalu setelah beberapa tahun datang ahli waris pemilik yang asli, membawa surat yang asli dari BPN. Ya. Raja'a ala ba'ihi al-awwal bil gharamah. Yang pembeli ini otomatis dia tidak bisa ngapain. Tapi siapa yang bertanggung jawab adalah si yang merampas pertama. Ya. Fasir Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in at'amahu li'alimin bil ghasbi fadhamanu alaihi wa aksuhu bi aksih. Dan apabila seorang yang merampas memberikan makan seseorang dan dia mengetahui bi ghasbihi dengan barang rampasan tersebut, fadhamanu alaihi, maka kompensasi atau jaminan atas yang diberi makan, wa aksuhu bi aksi, demikian pula sebaliknya. Ya. Dan dia rampas gandum atau beras, lalu dimasaknya bikin nasi goreng, lalu diberikan kepada seseorang tetangga dan tetangganya tahu itu beras rampasan. Ya, kalau dia tahu, ketika yang dirampas mengadukan ke pihak berwenang, pihak pengadilan dan dipanggil, siapa yang wajib bayar? Yang makan. Yang merampas apa yang makan? Kalau dia tahu, ya fadhamanu alaihi, yang makan yang bayar. Ente kan tahu. Ya. Wa aksuhu bi aksi, kalau nggak tahu berarti yang bayar adalah yang memberikan tadi. Ini Masya Allah. Yang rampas kemudian dihadiahkan nasi goreng lagi ke tetangganya. Wasil Syekh. Wa in at'amahu limalikihi aw rahanahu aw da'ahu aw ajjarahu iyyah lam yabra illa an ya'lam. Dan apabila al-ghasib itu yang merampas memberikan makan pemilik barang rampasan tersebut atau dia menjaminnya, menggadaikannya,
atau dia titipkan barang tersebut kepadanya, atau dia pinjamkan, dia sewakan kepada pemiliknya, lam yabra illa an ya'lam, maka ghasib, perampas ini tidak lepas tanggung jawabnya kecuali pemiliknya mengetahui. Ya. Dia rampas nasi dari milik tetangganya. Bikinnya nasi goreng dihadiahkan ke tetangganya lagi. Siapa yang menjamin? Tergantung. Kalau tetangganya ini tahu ini berasnya dia dan dia makan, ya udahlah, daripada gue kembalikan, mending gue makan. Lalu setelah itu anaknya ngadu ke pengadilan bahwa dirampas oleh tetangganya. Ya, kalau dia tahu, berarti si perampas lepas tanggung jawab, dia tidak bayar, kan udah dimakannya berasnya dia. Dan sudah ada pertambahan tadi, ada nasi gorengnya, ada sambalnya, ada segala macamnya, ada dagingnya, dia bayar tuh tambahan seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Awrahanahu, atau dia jaminkan, dia gadaikan, dia pinjam uang, dirampas umpamanya motor, dan dia sudah di permaknya sehingga nggak tahu bahwa itu motor dia. Lalu dia pinjam uang kepada yang punya motor itu, dia jaminkan motornya. Ya. Auda'ahu, atau dititipnya. Dia rampas kemudian dititip. Ajarahu, atau disewakan kepadanya. Ya. Bila terjadi sesuatu dan barang hilang, kalau yang pemilik ini yang menerima titipan atau yang menyewa atau yang meminjamkan uang dan menerima barang gadaian tidak tahu bahwa itu adalah barang dia dan lenyap, ya, maka tidak terlepas tanggung jawab si yang merampas. Wa yabra'u bi'aratihi, dan lepas tanggung jawab si perampas ini dengan meminjamkan barang rampasan kepada pemiliknya. Ya, ini berbeda kalau dia pinjamkan, karena kemarin dalam bab i'arah bahwa bal i'aratun madmunah, yang kuat dalam mazhab Hambali bahwa barang yang dipinjamkan itu dijamin oleh peminjam. Ketika terjadi kerusakan berarti peminjam menjamin dipinjamkannya dan rusak dan barang-barang milik dia. Ya. Maka di sini status yang merampas sudah hilang. Dia tidak wajib membayar risikonya. Wa ma talifa aw taghayyaba min maqsubin misli ghurima mislahu idzan. Dan apa yang rusak atau hilang dari barang rampasan yang semisal, yang misli, yang memiliki permisalan, ghurima mislahu idzan, maka diganti sesuai dengan barang tersebut atau semisal dengan barang tersebut. Ya. Bila dia rampas barang yang sifat barang itu misli. Yang misli itu ada semisalnya. Seperti barang buatan pabrik, karena semisalnya handphone, dia rampasnya handphone sesuatu di pasaran seperti itu banyak. Motor, dirampasnya motor dengan jenis seperti ini, di pasaran masih banyak. Itu yang misli. Kalau yang tidak misli seperti permata, kan nggak bisa menentukan kadar harganya, kilauannya, itu bukan misli. Ini sering kita bahas tentang misli dan qimi. Hanya bisa ditaksir nilainya. Bila dia rampas barang yang ada misli, kemudian hilang atau lenyap, ya, maka dia jamin harga barang tersebut pada saat itu. Masih ada baki suaya, Syekh. Wa illa faqimatuhu yawma ta'adzara wa yudmanu ghairal misli biqimatihi yawma talafih wa in yawma talafih. Wa illa, atau dia menggantikan dengan, dan jika tidak ada barang yang semisal, maka dia menggantikan dengan nilai qimah dari harga dari barang tersebut pada hari dia tidak bisa mengembalikan. Wa yudmanu ghairal misli biqimatihi yawma talafih, dan dia menjamin dengan barang yang bukan semisalnya dengan nilai harga pada hari hilangnya atau rusaknya. Wa in takhammara usira fal mislu.
Ya, fa in takhammara asirun fal mislu. Dan apabila sirup, asir, sirup menjadi takhammara, yaitu arak, maka fal mislu, maka diganti dengan semisalnya. Wa illa faqimatuhu. Tadi barang yang ada semisal. Bila bilang tidak semisal, yang dirampas adalah permata umpamanya tadi. Nah, tidak ada semisalnya. nah, Ya, maka dinilai pada saat hari uzurnya, bukan hari hilangnya. Ya, kan dia harus mengembalikan fisik barang. Ketika dia tidak mampu mengembalikan, harga pada saat itu berapa, segitu yang dia bayar. Wa yutmanu ghairul misli bi qimatihi yawma talafihi. Dan dijamin barang yang bukan semisal juga, seperti permata tadi, pada hari hilangnya. Berarti ada dua di sini. Hari uzur tidak bisa dia serahkan, atau hari hilangnya. Wa in takhammara asirun fal mithlu. Jika dia rampas adalah sirup anggur, jus anggur. Tetangganya bikin anggur, dia dirampasnya, dibawanya ke rumah, kelupaan dia minum, sudah jadi khamar. Selama 3 hari jadi khamar. Fal mithlu, maka ini ada semisalnya. Jus anggur ada semisalnya, maka dia mengganti yang semisalnya. Wa in inqalaba khallan dafa'ahu wa ma'ahu naqsu qimatihi asira. Dan apabila inqalab, minuman tersebut berubah menjadi khalan. Mana khalas? Cuka. Ya, cuka. Dafa'ahu, maka diserahkan, wa ma'ahu naqsu qimatihi asira, dan diberikan juga bersamanya kekurangan dari nilai harga asir tersebut. Ya. Dia rampas jus anggur. Nah, setelah 3 hari berubah menjadi khamar. Setelah menjadi khamar, kemudian tanpa diganggu, tanpa diberikan campuran lain, beberapa hari setelah itu berubah menjadi cuka. Masya Allah. Cuka kan halal, kalau terjadi khamar kan tidak halal. Sekarang halal. Dan fisiknya masih ada. Maka dia serahkan, ketika umpamanya diangkat permasalahannya kepada hakim, atau dia bertaubat, dia serahkan sekarang cuka. Dinilai harga cuka dengan harga jus. Mana lebih tinggi? Kalau cuka ini umpamanya harganya menjadi 100.000, sedangkan dulu jusnya yang dirampasnya itu harganya 125.000, ya, cuka dia serahkan, kemudian dia bayar 25.000, seperti itu. Cukup, Ustaz. Dan masih bab WhatsApp panjang. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasan dan syarahnya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya, sesi soal jawab dan pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus untuk mendalami pembahasan, atau yang lain dari permasalahan muamalah. Kita berikan kesempatan di line telepon. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama, dan kami sapa penelpon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan, Budi. Ustaz, ayah Ana tuh diminta koleganya untuk membantu mengelola sebuah pasar. Nah, kebetulan dengan pengalamannya, beliau diminta untuk mendirikan koperasi pasar. Nah, Ana tanya ke orang tua Ana, ke Bapak Ana, koperasi pasar itu apa yang mau dikelolanya? Ternyata koperasi simpan pinjam, bantuan modal. Nah, kemudian Ana coba jelaskan, kemudian beliau menjelaskan sistemnya, dan ternyata ya seperti yang lain-lainnya, memberikan modal, kemudian mengembalikannya ada kelebihannya. Misalnya 1 juta, dikembalikan 1.200.000 gitu ya. Jangan langsung. Nah, Ana udah sampaikan menurut paman Ana yang Ana tahu ini riba gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sih orang tua Ana nerima gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya mungkin adakah solusi, Ustaz, dalam pengelolaan koperasi bantuan modal kepada para pedagang yang sesuai syariah? Itu yang pertanyaan pertama.
Kemudian pertanyaan kedua, Satu-satu dulu Budi. Ya? Satu-satu dulu Pak Budi. Iya, itu Ya. Ustaz. Yang ini bisa dirubah menjadi syariah, di mana katakan bentuknya, sistemnya, bagi yang menyetorkan dana, dananya bukan bentuk pinjaman. Dananya bentuk adalah keikutsertaan modal, investasi. Kalau untung di akhir tahun, berarti dananya naik. Kalau rugi di akhir tahun, berarti dananya berkurang. Jelas? Itu bisa kok dilakukan. Dan akadnya adalah mudharabah. Bagi umpamanya pedagang yang menyetorkan dana, buatkan dua pilihan. Yang satu dananya adalah yang ingin bertambah, tapi siap kurang kalau terjadi kerugian dari, dan untuk menyerahkan kepada siapa penambahan modal ini tentu dicek dulu mungkin pembukuannya, mungkin profesionalismenya, kejujurannya, dan semangat kerjanya dan seluruhnya. Kalau layak diberikan. Carikan umpamanya siapa saja yang mau ikut umpamanya dalam tabungan yang mudharabah ini, kemungkinan ada bertambah, tapi kan kita nggak tahu, namanya usaha kan semua kita tahu mungkin untung, mungkin rugi. Ketika rugi, maka dana kalian akan berkurang sebesar porsi modal kalian. Umpamanya ada para pedagang di pasar tadi yang butuh penambahan modal umpamanya 10 juta. Ya. Silakan Bapak Anda buka umpamanya saham per orang. Kalau terlalu besar mungkin kasihan, berat juga mereka. Per orang umpamanya store 100.000, berarti butuh 100 orang kan ya? Iya. Ya, satu saham 100.000 rupiah. Berarti 100 orang. Bisa jadi maksimal umpamanya 10 saham 1 juta. Bisa jadi yang ikut ada 10 orang, selesai dengan nilai saham 1 juta. Bisa jadi ikut 50 orang, begitu. Setelah terkumpul, dan tugas Bapak Anda sebagai pengelola mengecek kelayakan orang ini. Karena di pasar kan bisa ditanya ke tetangga sebelahnya, ke suppliernya, ya, bagaimana orang ini jujur atau tidak sifatnya. Ya, kalau cek laporan keuangannya mungkin repot juga, orang pasar nggak punya laporan keuangan terkadang. Ya, maka lihat kejujurannya dan semangat dia bekerja dan profesionalismenya. Kalau layak, serahkan dana tadi. Ini ada dana dari teman-teman yang invest, ya, dan mereka siap untung dan rugi, tapi kamu pertaruhkan reputasi kamu dalam dagang. Kalau rugi, mereka siap rugi, tapi ke depannya mungkin mereka tidak akan mau membantu Anda sama sekali dalam invest ini. Tapi kalau tahun ke depan kamu maksimal dan alhamdulillah dapat keuntungan, tentu ke depannya kalau butuh dana berapapun mereka akan siap ketika dana mereka bertambah. Maka bagi yang penerima modal dia dapatkan dengan cara halal bukan dengan riba, berarti insya Allah akan diberkahi usahanya. Bagi yang investor, maka akan diberkahi pertambahan hartanya. Dan bagi orang tua Anda, mempertemukan dua orang dalam kebaikan mencari rezeki Allah Azza wa Jal. Andai pun dia tidak dapat fee, dia boleh dapat fee dari hal itu. Andai pun dia tidak dapat fee umpamanya, tapi dia mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah, menyebabkan orang-orang tidak jadi berbuat riba, mendapatkan kebaikan bagi semuanya. Paham, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Betul. Mungkin pertanyaan kedua, Ustaz. Apabila orang tua Anda kan sudah, anggaplah misalnya tetap koperasi yang didirikan itu seperan pinjam yang seperti riba tadi, dan orang tua Anda menolak untuk mengelola itu. Tetapi mungkin koleganya menawarkan untuk mengelola bagian yang lain. Misalnya dia mendapat upah 2 juta per bulan. Nah, karena keuntungan dari pasar ini ada kontribusi dari koperasi yang riba tadi, apakah perlu dari 2 juta ini harus dikeluarkan persentase kontribusi koperasi yang riba tadi supaya yang upahnya itu menjadi halal, Ustaz? Ya, mumpung orang tua Anda tahu dan dia sadar, dan Anda pun sudah tahu mengerti caranya,
jangan andaikan-andaikan. Maksimal bekerja untuk menerapkan yang syariah tadi, yang akan membawa kebaikan kepada semua orang yang ada di pasar, dan pasar akan diberkahi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melarang la yadkhulu fi suqina illa man yafqahu dinana. Tak boleh masuk ke pasar ini kecuali orang yang mengerti agama kami tentang transaksi muamalat. Bahkan Ali bin Abi Thalib sambil bawa alat pemukul, dia mengatakan, kalau kalian tidak mengerti riba, sungguh kalian para pedagang akan terbentur dengan riba, akan terbentur. Karena dari kalianlah riba muncul di pasar ini. Sehingga menyebabkan pasar-pasar kaum muslimin menjadi tidak berkah. Menjadi pasar yang hancur adalah karena riba yang mereka lakukan. Ya. Maka yang paling penting dibenahi adalah ini. Jangan andaikan-andaikan. Bilang ke Bapak, kalau mereka tidak mau transaksi di koperasinya sesuai syariah, tolak semuanya. Ya, biar kalau ternyata itu terjadi dan bagus, Masya Allah, pasar yang dikelola oleh Bapak Anda mungkin menjadi bisa pasar percontohan senasional. Baik, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Allah barik fiik. Nah, barakallahu fiik. Dan yang satu lagi usulan, mumpung orang tuanya sebagai pengurus pasar. Ya, satu lagi usulan saya, minta ke Bapak Anda, adakan di pasar itu namanya tempat pengaduan transaksi antara pembeli dan penjual. Ya, itu yang keluhan. Kalau pasar di pasar itu ada tempat pengaduan keluhan dan ada penyelesaian langsung di waktu itu tanpa harus membawa kepada mahkamah, masa belanja cuma 100.000 harus dibawa ke polisi, ke mahkamah, pengadilan, kapan selesainya? Ya. Ya, itu sangat bagus. Minta adakan umpamanya seorang yang mengerti ilmu syar'i duduk di sana, ya bagaimana masalah gajinya atau itu uruslah bagaimana baiknya. Ya, yang dia secara syar'i bisa menentukan dan bisa mengajarkan juga para pedagang tadi. Apalagi kalau di pasar tadi ada musola atau masjid, pada saat sholat zuhur tadi dia bisa memberikan ceramah 10 menit atau 14 jam tentang akad-akad yang dibenarkan oleh syariat dan bagaimana mendapatkan harta dengan yang halal dalam berdagang tadi dan mendapatkan keberkahan. Itu juga sangat penting. Dan di masa kaum muslimin dari awal, orang seperti ini ada di pasar-pasar kaum muslimin ditunjuk oleh negara. Ya. Negara menunjuk seperti ini dan bahkan per pedagang punya dewan syariah sendiri. Ya. Dr. Nazil Hamad dalam salah satu bukunya menukil dari salah satu ulama dalam mazhab Maliki pada abad ke-7 Hijriah, masih belum terlalu jauh, sekitar 7 abad yang lalu. Itu para pedagang yang belanja, pergi belanja ke Syam, ke Yaman, kemana, itu mereka dalam perjalanan membawa seorang penuntut ilmu syar'i, ya, untuk dijadikannya sebagai pengawas syariahannya dalam transaksinya dia. Ya. Apalagi ini pasar, dan pasar-pasar kaum muslimin ada seperti itu. Kalau ada khalifah masuk ke pasar dan mengusir, dan di masa Imam Malik diminta oleh Harun al-Rashid, khalifah di waktu itu, untuk masuk ke pasar dan menguji orang-orang yang ada di pasar tentang fikih muamalat, tentang masalah riba. Mana yang tidak tahu disuruh keluar dari pasar, nggak boleh dagang. Nggak boleh dagang sampai mengerti ilmu muamalat tadi secara umum, baru boleh dagang. Karena kalau tidak mengerti, dari kadianlah riba muncul dan menjalar di negara kaum muslimin. Memang ada lembaga resmi riba, yaitu bank konvensional ada. Tapi kalau kita tidak mengerti ilmu syar'i, di pasar-pasar kaum muslimin setiap saat riba dilakukan. Dan gharar dilakukan, dan penipuan dilakukan, kezaliman dilakukan. Ini fungsinya seperti tadi. Kalau langsung Anda pecat, Anda suruh bapak Anda mencat para pedagang semuanya, mungkin juga tidak bagus. Sekarang orang jauh dari syariat Allah, seperti tadi. Mungkin setiap hari ada kajian 14 jam, menjelaskan satu prinsip Islam dalam berdagang, ya,
dibuat dengan silabus yang rapi dan teratur, sampaikan mungkin berganti-ganti ustadz yang menyampaikannya, ya. Nanti setelah mereka sadar dan mengerti, ya, baru Anda munculkan oleh Bapak Anda, ini maksud saya. Bapak Anda baru mendatangkan, bila ada sengketa bisa langsung diselesaikan sehingga orang nyaman masuk ke pasar itu. Kalau dia ditipu oleh pedagang, timbangannya atau barangnya tidak bagus, dia tinggal bawa ke tempat pengaduan di pasar itu, kemudian langsung diselesaikan dengan si orang tadi, dia panggil si pedagangnya dan diselesaikan. Sehingga tidak berpanjang-panjang urusannya. Saya masih ingat waktu saya di Arab Saudi, ada teman dia beli aki di toko aki, ya. Kemudian setelah dia pasang, ternyata aki mobilnya masih bagus. Lalu dia ingin kembalikan ke sana. Si tukang akinya nggak mau terima. Lalu pas polisi ada lewat, dia panggil. Mungkin ini negara kita tidak terjadi. Polisi bilang, dia panggil, lalu dia bilang kita begini, lalu polisi datang ke tukang aki tadi, ambil akimu, kembalikan uang dia. Si tukang aki nggak bisa berbuat apa-apa, yang kembalikan uang orang tadi. Ya, di sini hidup menjadi nyaman, tentram dan tenang. Sehingga orang tidak akan terzalimi bila ada ini dilakukan oleh, ya, mumpuk, ya, alhamdulillah negara kita memang tidak mengcover hal seperti ini, tetapi juga tidak melarang. Maka ada kesempatan bisa berbuat baik dan tidak perlu dinamakan dengan pasar syariah, karena kalau ada nama malah bikin ribut. Tapi kalau isinya sesuai dengan syariah, tidak ada masalah, orang senang. Itu kan memberikan keadilan bagi semua pihak. Dan itu salah satu makna dari dasar negara kita Pancasila. Tidak akan menolak mereka. Tapi kalau Anda bilang ini pasar syariah, nanti mereka akan membuat isu radikal segala macam. Masa pasar radikal? Pasar yang adil artinya harusnya. Taib. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Budi di perjalanan, dan Masya Allah pertanyaan berkembang menjadi sebuah nasihat dan juga masukan dari Ustadz buat Bapak Budi dan juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain yang berkecimpung di pasar. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu saya dengan pengelola mengadakan investasi mudharabah. Sebentar, pelan-pelan. Anda punya dana. Dia punya dana. Lalu Anda serahkan ke seseorang untuk dikelola dananya dalam bentuk usaha. Ya. Terus? Dalam bentuk kuartel, Pak Ustaz. Usaha jasa telekomunikasi wartel. Tahun 2004. Ya, terus? Orang sekarang kalau bilang wartel nggak tahu kali ya. Teruslah. Ya, gini Ustaz. Saya dengan dia tuh punya syubhat bahwa harta modal itu bisa dikembalikan, baik untung atau rugi. Harus kembali modal yang Anda store. Ya, saya dengan dia punya syubhat seperti itu, Ustaz. Dan dia juga ridho. Dan ternyata sekitar tahun 2009, dia bilang wartel itu bangkrut gitu. Lalu? Saya sudah menyerahkan 4 juta. Terus? Dari 4 juta itu 2 juta sudah dikembalikan. Ya. Apa itu harta haram, Ustaz? Apa? Enggak, uang Anda ada. Jadi ruginya kenapa? Saya kurang tahu, tapi pokoknya dia bilang bangkrut gitu, usaha warung telepon itu. Karena kalah saingan dengan handphone dan lain-lain gitu, Ustaz. 2009. Ya, taib. Kalau memang ruginya adalah bukan karena kelalaian dia, bukan keteledoran dia, ya. Masya Allah, di waktu dulu saya masih ingat, karena saya jauh orang tua. Itu habis sholat subuh, dulu di Matraman, mesti nyebrang ke wartel subuh-subuh yang nempel bel murah. Ya. Kadang wartelnya tutup, tapi ada satu wartel yang buka, itu sering, ya. Artinya kalau dia amanah, namanya wartel tentu jam-jam wartel, bukan wartel. Wartel tadi di jam-jam diskon, ya, tentu orang akan banyak. Tapi itu emang jam yang bagi yang jaga agak melelahkan. Ya.
Kalau dia tidak atur ini dan tidak dia gunakan kesempatan ini, dia termasuk kelalaian. Ya. Artinya di waktu itu handphone sudah ada tapi biayanya masih mahal. Masih ada roaming segala macam, tidak seperti sekarang. Walhasil lihat, tanya, pelajari apa penyebab kerugian. Kalau dia sudah bekerja maksimal, ya, jam-jam diskon tadi yang diperkirakan orang ramai tadi, terus dia manfaatkan, tapi la qadarallah, memang daerah sana orang banyak kemampuan orang menengah ke atas sehingga bagi mereka handphone lebih memudahkan walaupun ya harganya lebih mahal untuk membelinya dan pulsanya segala macam. Ya, ini berarti kalau ternyata ada kerugian, dia tidak wajib mengembalikan modal Anda. Ya, tapi kalau ada unsur kelalaian seperti tadi, ya harusnya dia memanfaatkan tadi jam-jam diskon tadi. Ya, namun dia tidak manfaatkan karena jam itu setelah subuh orang misalnya jam habis jam 10 dia tutup, nanti buka lagi jam 7 lagi. Padahal di atas jam 9 atau jam 10 itu adalah harga yang murah. Ya walaupun tidak semalaman dia jam 12 mungkin tutup, nanti sebelum subuh jam 4 buka lagi. Ya. Dengan demikian kalau itu yang terjadi, dia sudah maksimal dan ada kerugian, ya Anda tidak boleh mengambil. Tapi bila ada unsur kelalaian, Anda boleh mengambil sebesar hak Anda tadi. Kerugian yang dikeluarkan oleh dia yang menanggung. Jelas? Ya, tapi Ustaz, tapi yang 2 juta sudah Anda terima kan? Maaf Ustaz, 2 juta dari 4 juta itu sudah dikembalikan ke saya. Apa itu halal untuk saya Ustaz? Insya Allah. Kalau Anda tanyakan aja ke dia, ruginya kenapa? Ada unsur kelalaian, kalau kelalaian halal untuk Anda. Iya Ustaz. Ya. Allah barik fiik. Jazakallah khair akhi. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya masih via telepon. Silakan kita terima kembali pertanyaan baik ikhwan maupun akhwat dalam pembahasan muamalah. Kami sampaikan sekali lagi. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya di Jambi. Dengan Ya, ibu Ibu. siapa? Ibunya Yura. Silakan Ibu. Ini saya mau nanya Ustaz. Ya. Seandainya kita kan pegawai dulunya, sekarang kan udah pensiun. Iya, Ibu. Jadi kan, kalau uang pensiun kita itu kan kita kan istilahnya kan ya bukan kita nyombong enggak sih Ustaz, tapi kan seberapa lah bagi kita dapatnya kan. Ya, terus. Jadi kalau seandainya kita uang pensiun kita itu kita ambil misalnya kita bilang melalui misalnya kita mengandalkan jalan sen gitu apa Taspen, Ibu. Jadi kita ambil, dia kan bisa memberi kita dengan misalnya seberapa mau kita, atau 30 atau 40 gitu. Dan jadi mengenai potongannya kita kan nggak mau tahu, Tat, karena uang pensiun kita itulah diambilnya itu boleh apa termasuk riba apa enggak, Ustaz? Itu pertanyaan saya. Makasih ya, Tat. Ya, Assalamualaikum. Ibu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai negeri dipotong dari gajinya, saya lupa persentasenya, sekitar 7% dari gaji. Kemudian ditambahkan oleh instansi sekitar 5 atau 4%. Ya. Kemudian jumlah semua sekitar 11%. Kalau tidak salah. Ya. Kemudian diambil dan disimpankan di tabungan pensiun pegawai negeri di badan usahanya namanya Taspen, lembaganya. Ini dana Taspen ini mereka dengan aturan undang-undang negara, mereka harus menempatkannya di deposito di lembaga riba. Ya. Maka pertambahannya sebagian diberikan kepada para pegawai negeri tadi pada saat dia pensiun. Maka ketika seorang pensiunan pegawai negeri tadi menerima dana pensiunannya mungkin langsung, bisa jadi bulanan, yang umumnya bulanan, apakah halal atau tidak semua dananya tadi? Ya. Yang jelas tadi ada pertambahan
bunga deposito riba. Perkirakanlah bunga deposito ribanya tadi, kata ibu tadi mungkin nggak terlalu besar, mungkin paling 30.000 pensiunannya, ya. Tapi kalau ingin dimakan, kalau ingin dipakai, tetap dikeluarkan kecil tadi bunganya, bisa jadi 7%, atau biar gampang Anda ngitungnya, ngitung 10%, dari 30.000, 3.000 berikan kepada fakir miskin. Ya. Sisanya halal, baik Anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau kalau ingin dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang lain, ini bernilai pahala. Baik. Alhamdulillah, baik saja. Jazakumullah khair atas jawaban dan juga solusi yang diberikan. Demikian Ibu yang ada di Jambi. Semoga jawaban Ustaz bisa memberikan pencerahan buat Ibu. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya, Bapak Iman dari Gorontalo, Pak. Silakan Pak Iman. Silakan Pak Iman. Iya, ya. Pak Iman di Gorontalo, Pak. Silakan pertanyaannya Pak Iman. Saya mau tanya Pak. Ya. Apa hukum jadi agen link dari bank konvensional? Ya, tay. Itu saja Bapak. Ya, tay. Baik. Silakan. Pertama kita diberikan itu mesin edisi sama kertasnya, cuma itu yang modal. Terus kita buka rekening di bank itu. Ya. Baik. Uangnya modalnya itu punya kita. Baik, insya Allah akan dijawab Pak. Insya Allah. Itu saja pertanyaannya Pak Iman. Iya, iya. Baik. Jazakallah khair. Silakan. Allah barik fiik. Bank konvensional tidak ada perbedaan pendapat ulama sedunia. Mau di Timur Tengah, mau Timur Jauh, mau di Afrika, ulama-ulama Mesir, ulama Mauritania, semua ulama di dunia dalam keputusan-keputusan internasional, ya, itu mengatakan bahwa itu adalah riba. Tidak ada perbedaan sehingga bisa dikatakan ini ijma' para ulama kontemporer bahwa bank konvensional adalah riba. Pun di Indonesia pun YSN mengatakan bahwa itu adalah riba. Ya. Tidak ada khilaf. Kalau ada yang mengatakan 1-2 orang pribadi yang mungkin ada gelar akademisnya bahwa itu halal, dia berarti menentang ijma' kesepakatan para ulama sedunia, maka pendapatnya adalah kesalahan yang tidak bisa dipegang sama sekali. Ya. Sama juga dalam kasus yang ramai bahwa corona ada virus yang mematikan, tapi 1-2 orang mengatakan tidak. Tentu tidak ada gunanya dia mengatakan, ya, karena dia menentang ijma' para dokter. Kalau ini masalah ilmu syar'i, ijma' para ulama sedunia. Baik. Karena dari mana muncul ijma'nya tadi? Dari dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akad yang ada di bank konvensional cuma satu, itu akad qard yang ada pertambahan. Baik dana yang diterima dari masyarakat meminjamkan uang ke pihak bank qard, kemudian pihak bank memberikan tambahan atas hal tersebut bunga, dinamakan ini riba. Lalu dana ini diputarkan dalam bentuk qard, ada pertambahan lagi. Bagi masyarakat yang butuh dana, pembiayaan untuk dana untuk kebutuhan mereka, diberikan oleh pihak bank kepada mereka dengan akad pinjaman, dan mereka yang menggunakan dana ini wajib memberikan pertambahan. Dan bunganya lebih besar daripada yang diberikan oleh bank kepada para yang menempatkan dana di bank tadi. Selisih dari ini keuntungan untuk bank. Kalau diambil uang dari masyarakat yang meminjam dananya, umpamanya bunganya 13%, umpamanya. Ya. Sedangkan untuk yang menabung deposito hanya baik tabungan 2% atau yang 7% bunganya, selisihnya 5%, ini keuntungan pihak bank. Ya. Maka dari awal sampai akhir, dimulai dengan riba, dikelola dengan riba, dan didapatkan pun dengan riba, maka ini adalah usaha yang sangat dimurkai oleh Allah dan usaha yang sangat terkutuk.
Maka bila Anda ingin ambil bagian dengan cara membuka cabang, ya, dengan menerima seluruh transaksi yang ada di bank itu di tempat rumah Anda atau di tempat ruko Anda, tentu Anda ingin mengambil bagian dari kutukan tadi. Dan saya kira seorang yang berakal tidak ada yang berani menerima kutukan dari Allah dan Rasul-Nya. Kutukan itu artinya meminta dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau saja Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan contoh manusia terlaknat sepanjang masa. Ketika dia wafat, dia masih berani mengucapkan meminta rahmat Allah. Ya, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku telah beriman dengan Tuhan Musa dan Harun pada saat akan mati. Apa yang dia inginkan? Itu rahmat Allah. Ya. Apalagi kita yang Muslim, kita yang diberi oleh Allah iman dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu jangan pernah berfikir dan jangan pernah berani membuka pintu laknat dan kutukan ini. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Demikian pendengar kita Bapak Iman di Gorontalo. Semoga menjadi pencerahan bagi Bapak dan juga bagi semua. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS di suatu instansi pemerintah. Bagaimana hukumnya ketika karyawan atau pegawai diminta untuk masuk ke dalam keanggotaan koperasi dan dikatakan atau dengan alasan sudah sesuai dengan syar'i. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ketika direktur atau penguasa yang ada di dalam perusahaan tersebut memaksa kami untuk masuk ke dalam koperasi yang dianggap sudah syariah. Jazakallah khair. Allah yang baik fiik. Tentu dicek, Anda lihat bagaimana alur mekanismenya. Kalau koperasi simpan pinjam, ya, kalau Anda minjam, apakah ada pertambahan atau tidak? Kalau ada pertambahan, berarti syariahnya tidak ada. Itu hanya labelnya saja. Ya. Tapi kalau koperasinya bentuknya usaha, sehingga uang akan bertambah, kalau tutup buku ada pertambahan dari usaha tadi, keuntungan, dan ketika usaha tadi ada kerugian, maka uang akan berkurang, maka ini hukumnya boleh. Ya. Dan kalau itu adalah koperasi yang haram, yang riba, Anda tidak perlu mengikuti paksaan dari atasan tadi. Anda bisa adukan mereka ke lembaga HAM bila memaksa mereka untuk berbuat riba. Ya. Jazakumullah atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan yang kedua dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustaz. Mengenai penggunaan diskon saat menggunakan e-wallet, Ustaz, dalam layanan ojek online, apakah diperbolehkan? Jika tidak boleh, ketika diskon tersebut terdapat pilihan untuk dapat dihapus atau tidak digunakan, bolehkah tetap menggunakan e-wallet pada layanan ojek online? Baik. Wallahu alam, kalau dihapus, Anda minta untuk dihapus diskonnya, hukumnya menjadi boleh. Berarti kod yang tanpa ada pertambahan. Ya, dan ini berbeda kalau kepada lembaga bank riba, karena uang Anda diputarnya lagi dalam bentuk riba. Kalau ini tidak diputar, hanya sampai di situ saja. Kecuali ke depannya nanti kalau pihak penerbit e-wallet ini buka usaha lembaga keuangan riba, lain lagi kasusnya. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya cukup jelas, insyaallah. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya tentang jual beli dinar, Ustaz, atau aplikasi dinaran, di mana seseorang menabung
menabung dengan nilai uang dan dikonversikan ke emas. Dana dikirim ke bank konvensional dengan adanya tambahan dana dalam mentransfer. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Para ulama OKI, di bawah OKI, Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah OKI, di bawah divisi OKI, telah mengeluarkan fatwa mengharamkan mengikat hutang dengan emas. Apa maksud mengikat hutang dengan emas? Kalau Anda beli emas, syaratnya adalah serahkan rupiah, terima di tempat itu juga fisik emas. Ya, ini halal. Kalau Anda datang ke toko emas, Anda beli emas, Pak, saya beli yang itu yang 10 gram, berapa? 100 juta. 10 gram 100 juta, 10 juta umpamanya. 10 juta. Ini 10 juta, ini emasnya. Pak, bisa nggak saya titip? Ya, 2 atau 2 bulan, 3 bulan. Boleh nggak apa-apa. Kata siang toko emas tadi. Kata toko emas juga bilang, boleh nggak ini emas? Kan ini emasnya lantakan 10 gram. Kalau ada orang beli, saya jual boleh nggak? Nanti ketika kamu kapan minta, beritahu saya 2 hari sebelumnya, insya Allah ada yang emas 10 gram. Berarti kan angkanya kot. Ya, kalau Anda bolehkan, bagus, nggak ada masalah. Kalau Anda nggak bolehkan, bagi dia nggak ada masalah juga, tapi dia mungkin minta uang penyimpanan. Ya, kalau Anda berikan seperti tadi, mungkin dia tidak minta uang penyimpanan. Boleh, nggak ada masalah, karena ini manfaat tabi'. Bukan manfaat yang terpisah dari akad pinjam-pinjam tadi. Ya, maka ketika Anda butuh setahun 2 tahun lagi, dan Alhamdulillah masih ada tokonya, Anda beritahu, dan Anda ambil emas, dan harganya Anda jual, sudah membayar tadi 10 juta, sekarang mungkin 15 juta. Ini halal. Tapi kalau sekedar mengikat seperti tadi, dan ini tadi dalam bentuk aplikasi, ya, Anda transfer, kemudian dikonversi ke emas, ketika Anda ingin uang, dikonversi lagi ke rupiah, dan sudah ada pertambahan. Ini hukumnya adalah haram. Sama juga orang dalam yang konvensionalnya, yang dengan cara biasa, seorang pinjam kepada tetangganya uang 1 juta. Lalu kata tetangganya, saya mau pinjamin uang kamu, tapi nanti kalau mau bayar dengan nilai emas saat itu ya. Tapi yang diserahkannya bukan emas. Yang dipinjamkannya rupiah, murni rupiah. 10 lembar pecahan 100.000 rupiah. Ketika setelah 2 tahun, sekarang dipinjamnya kemarin, sebelum masih emas harga 700, ya, di awal Januari mungkin ya. Masih harga 700, ya, 1 juta itu dihitung 1,5 gram umpamanya. 1,5 gram. Lalu sekarang dia mau bayar, Pak, Alhamdulillah sudah dapat rezeki, ini mau 1 juta. Lah, sebentar dulu. Kita cek hari ini online berapa harga emas. Keluar angka 1 juta umpamanya 1.020.000 rupiah. Atau 28.000 rupiah. Kata dia, berarti kali 1,5, berarti 1.500.000. Kau nambah lagi 500.000 lagi. Nah, karena kan emas. Ini hukumnya riba jelas. Karena itu ini diharamkan oleh ulama dunia. Jelas. Apapun nama aplikasinya, mau dinaran, mau dinarin, mau darahim, mau dirhaman, terserah. Itu hanya sekedar nama, tapi transaksinya adalah ini riba dan haram. Kalau ingin buka, maaf Ustaz, karena ini lagi ramai juga banyak aplikasi-aplikasi seperti ini, memang niat mereka mungkin wallahu a'lam niatnya baik. Kalau ingin juga, sediakan fisik emas di toko Anda, seperti yang toko emas tadi. Ya, orang kalau mau simpan di rumah khawatir tingkat risikonya tinggi atau hilang atau lupa atau segala macam. Ya, belilah dia ketika dia datang. Ya, datang dia ke tempat Anda, mana emas 10 gram, ini uang 10 juta. Ya, terima. Emas ratakan. Lalu dia serahkan dan dia minta bukti ada bahwa Anda berhutang kepada dia emas. Ketika nanti dia butuh uang, ya, dia bawa bukti ini dan dia katakan, saya ada emas di Anda 10 gram,
sekarang mau saya cairkan, Anda mau beli atau tidak? Oh ya udah, mana mas saya ini, kata dia. Saya mau jual, sekarang harganya sudah 12 juta. Boleh. Tapi kalau sekedar seperti yang tadi, emasnya entah di mana, ketika diminta emas tidak ada, hanya uang saja, ini adalah murni riba, cuman pakai namanya dinaran. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, cukup banyak pertanyaan terkait dengan ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan Ustaz secara terperinci, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Kami terima satu penelpon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Saya Ummu Hafiz di Labuan Nyontal, Sumbawa. Masya Allah. Ustaz. Silakan Ummu, fadhal. Ummu Hafiz, silakan. Ustaz, saya mau nanya, saya kan punya perahu. Masya Allah. Saya itu memiliki anak buah. Punya apa Ibu, perahu? Ya, kapal istilahnya. Kapal, Masya Allah. Kemudian saya memiliki anak buah sekitar 9 orang. Masya Allah. Satunya lagi, ya punggawanya jadi 10 orang. Penggawa itu artinya ini supervisornya. Ketuanya yang Ketuk mengetuai. kepalanya ya dah. Masya Allah. Ya. Terus setiap bulannya itu kami bagi hasil. Nah, saya mau nanya cara bagi hasil saya begini, Ustaz. Yang sering saya lakukan. Misalnya saya dapat kapal saya dapat 25 juta. Sewa. Ya? Dapat uang sewa 25 juta. Ikan, hasil ikan maksudnya, Ustaz. Oh, berarti kapal dapat ikan. Oh, mereka gunakan kapal untuk menangkap. Saya. Oleh 9 orang, 10 orang tadi. Ya. Terus setiap bulannya itu kami bagi hasil. Tangkapan setelah dijual. Ya. Terus Tangkapannya dijual setiap harinya. Buat yang punya kapal berapa? Buat yang punggawa berapa? Buat yang pekerja berapa? Ya. Persen. Misalkan mendapatkan 25 juta dalam satu bulan. Kemudian dikurangi dari ongkos 5 juta. Jadi sisa 20 juta. Kemudian 20 juta itu saya bagi 2, 10 jutanya untuk saya yang punya perahu dan yang punya ongkos. Terus yang 10 jutanya lagi untuk anak buah tadi yang 9, yang 9. Terus buat penggawanya berapa? Penggawanya dapat 2. Dari mana? Tadi 5 juta buat operasional, 10 juta buat ibu, 10 juta buat pekerja. Kan habis. Bagi pekerja saya. Yang penggawa kan nggak dapat, kan habis ibu. Penggawanya dari 10 itu Ustaz dibagi, dari 9 penggawa itu hasil dari 10 juta itu dibagi jadi 11. Penggawa dapat 2. Oh gitu. Saya. 2 bagian, 2. Baik. Wallahu ta'ala alam ibu. Ini bisa bentuknya beberapa bentuk. Terserah mana yang baik menurut Anda. Bisa bentuknya begini, ini kapal sewalah oleh kalian. Biasanya harga sewanya per hari atau per minggu atau per bulan umpamanya sekian juta. Ya, kalian dapat tangkapan ikan ratusan juta, tetap harga sewanya 10 juta umpamanya atau 15 juta sewanya. Ya, Anda tidak mau tanggung bensin, mereka yang nanggung semuanya. Jelas? Sebentar, saya jelaskan dulu. Mereka mau nggak dapat selama 1 bulan atau mereka dapat ratusan juta atau miliaran, tetap upahnya segitu per bulan. Boleh. Jelas? Itu boleh. Dan ini lebih aman dari ribut. 1. Yang kedua, kalau dengan akad musaqah seperti yang tadi, dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh karena gharornya tinggi. Dan Masya Allah, makanya para ulama mengatakan tidak boleh jadi kutu loncat mazhab. Karena masing-masing mazhab itu punya prinsip dasar yang berbeda dengan lainnya. Kalau mazhab Syafi'i dalam masalah gharar ketat. Dalam masalah riba ringan. Ada lebih kurangnya. Nah, kalau orang loncat kemari, dapatnya ringan terus dia cari. Sehingga riba dia lakukan, gharar dia lakukan, zalim dia lakukan. Saya teruskan Ibu ya.
Kalau seperti yang tadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut sebagian para ulama, dan ini mazhab Hambali, bisa dikiaskan dengan musaqah dan mudharabah. Itu dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughninya. Ada seseorang menyerahkan hewan tunggangan untuk dibawa mencari pekerjaan. Lalu dia mengatakan, berapa dapatnya untuk kamu sekian persen yang pekerja, untuk saya pemilik hewan sekian persen, kata beliau boleh. Itu hasilnya boleh. Jadi yang dari tadi umpamanya bukan dengan rupiah kesepakatannya. Berapa yang dapat untuk pemilik pemilik perahu 50% umpamanya. Biaya operasional kalian tanggunglah. Ya. Itu adalah biaya pemilik perahu. Setelah itu biaya bersih. Setelah biaya operasional dikeluarkan, biaya operasional dikeluarkan dulu semuanya. Kemudian yang bersihnya tadi dibagi seperti tadi, 50% untuk pemilik perahu, dan 50% untuk kalian yang pengelola. Masalah pembagian kalian sepakati aja bersama kalian. Ya, ini juga boleh. Wallahu a'lam. Demikian Umu. Makasih. Makasih Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa hafiz ya. Barakallahu fiik. Dan demikian jawaban Ustaz menjadi penutup kajian kita pagi ini. Sebagai ikhtitam, silahkan. Ya, semoga Allah selalu menjaga kita dari murkanya dan dari siksanya, dari azabnya di dunia dan di akhirat. Karena kita di akhir zaman orang jauh dari ilmu, terkadang niatnya baik, ya, ingin mengembalikan orang kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, tapi karena tidak ada ilmu, sehingga ide-idenya tadi dan usaha-usahanya tadi malah menjadi sesuatu yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka teruslah belajar ilmu syariat Islam, dan kemudian bertanyalah bila ada hal yang meragukan, sehingga dengan demikian Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari murkanya atas usaha kita mencari rezeki di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi